Ya, pemirsa PT Bank Amar Indonesia (TBK) resmi melantai di Bursa Efek Indonesia kemarin. Rekan Julita Telombanua akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan Julita. Baik, Eliza dan pemirsa, saham IPO Bank Amar Indonesia mengalami kelebihan permintaan sebanyak 200%. Kita simak datanya, pemirsa. Ini dia PT Bank Amar Indonesia (TBK), kodenya adalah Amar, kemudian pencatatannya 9 Januari 2020 masuk ke papan pengembangan. Bidang usahanya perbankan umum swasta, kemudian sektornya finance, subsektornya adalah bank. Dan selanjutnya kita lihat pemegang saham Amar. Nah, kalau kita lihat di sini, Tolaram Group Inc. memiliki 6,72 miliar lembar saham atau sebanyak 83,68%. Masyarakat memiliki 1,2 miliar lembar saham atau 15%. Dan selanjutnya kita lihat fakta IPO Bank Amar Indonesia. Nah, di sini kita lihat listing di Bursa Efek Indonesia sebagai emiten kedua pada tahun ini, pemirsa, kemudian menawarkan 1,2 miliar lembar saham atau sebanyak 15%. Harga sahamnya adalah Rp174 dan hasil IPO sebesar Rp209 miliar dan kelebihan permintaan sebanyak 200%. Itu dia sejumlah data yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Eliza. Ya, baik, terima kasih Julita. Saya kembali ke Bang Marolop. Ini kalau kita lihat tadi data-datanya terkait dengan Bank Amar Indonesia, tapi Anda melihat sendiri terkait dengan prospek sahamnya itu seperti apa sih? Karena melihat tadi beberapa ada yang mengatakan bahwa ini sebenarnya baik sekali untuk Amar, tapi Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau bicara masalah prospek saham setelah hari kedua ternyata auto reject ya. Jadi harga udah mengalami 2 kali auto reject, dan kalau pada harga saat ini kurang lebih price to book value-nya sekitar 2,5 kali. Dan kalau kita lihat di emiten di buku 2 itu memang relatif cukup rentang, valuasinya cukup bervariasi. Ambil contoh Bank Ganesha yang ada di buku 2 price to book value-nya 0,6. Sementara ada juga price to book value bank buku 2 yang sampai 3,7 seperti misalnya Bank Ina atau Bank Nobu yang 3 kali. Jadi relatif memang range-nya masih ada dalam range peers-nya ya. Cuma tadi bahwa memang keunggulan mereka itu tadi mereka punya kinerja yang cukup bagus ya, seperti misalnya net interest margin yang superior sekali dan NPL yang relatif masih cukup rendah. Jadi kalau ditanya bagaimana prospeknya, tadi kita punya ekspektasi dengan kondisi rasio perbankan pada level ini ada ruang 2,5 sampai 3 kali price to book value, karena yang existing yang bank buku 2 juga sudah ada yang di 3 kali price to book value sampai 3,7 price to book value. Jadi kalau kita lihat tinggal nanti bagaimana tadi bahwa kinerjanya ini bisa mereka pertahankan, artinya NPL-nya masih mereka bisa tetap jaga, pertumbuhannya juga masih mereka bisa tetap jaga. Nah, strategi untuk menahan ini atau strategi agar mereka bisa strategi korporasi paling tidak untuk menjaga NPL tadi atau mungkin menumbuhkan bisa dikatakan agar Amar ini makin baik lagi ke depannya, bisa dikatakan seperti itu. Ya, memang sebenarnya ada banyak perdebatan khususnya bicara masalah peer to peer ya. Artinya bahwa memang ternyata banyak juga beberapa lembaga pembiayaan yang masuk ke fintech ini bisa dikatakan NPL-nya cukup tinggi sekali. Artinya kemungkinan gagal bayarnya cukup besar sekali. Makanya ketika mereka menampilkan rasio NPL yang relatif jauh di bawah industri mereka 3%-an, ini sebuah prestasi yang cukup bagus. Nah, artinya apa? Bahwa tinggal bagaimana mereka bisa mempertahankan itu. Dan kalau kita lihat memang tadi mereka ada perbedaan, ada sedikit persyaratan yang memang agak sedikit bagus yang mereka lebihkan untuk menjaga tadi kualitas kredit mereka. Jadi kuncinya di sana, karena tadi ketika mereka masuk ke sana memang tadi segmen ini menyediakan pertumbuhan yang masih cukup tinggi dan net interest margin yang cukup tinggi. Kalau kita lihat tuh di platform mereka bunganya juga relatif cukup tinggi yang mereka berikan untuk kredit, sehingga ruang net interest marginnya juga semakin tinggi. Tinggal tadi bagaimana mereka bisa memaintain tadi supaya kreditnya bisa jauh lebih sehat, karena imbasnya nanti terhadap bottom line mereka cukup besar, karena di sini akan ada impairment di perbankan ya, pencadangan yang memang meningkat seiring dengan penurunan kualitas kredit. Jadi kuncinya di sana bagaimana ketika mereka bisa menjaga tadi rasio NPL mereka rendah dengan menyajikan growth yang tinggi, maka valuasi yang diberikan pasar akan cukup premium. Dan kalau kita lihat tadi bahwa di buku 2 itu valuasi tertinggi ada di 3,7 kali price to book value, dan mereka saat ini masih di 2,5. Sementara kalau lihat compare dari tadi kinerjanya yang existing sekarang, mereka bisa dikatakan cukup baik, bahkan di atas dari peers-nya. Oke, baik. Berarti sebenarnya tantangan dari
dari Bang Amar adalah bagaimana menjaganya ya Betul. agar tetap sustain. Oke, terakhir target saham Bang Amar tahun ini menurut Anda berapa, Bang? Tadi kita punya target kurang lebih di 2,5 sampai 3 kali kalau melihat tadi catatan prestasi mereka sampai di kinerja laporan terhadap perbankan mereka di 11 bulan 2019 ya. Yang kedua menjadi catatan tadi bahwa dana pihak ketiganya masih didominasi oleh dana mahal ya. Walaupun tadi mereka punya suku bunga kredit yang cukup tinggi, tapi kembali lagi bahwa ini juga cukup beresiko ya karena masih didominasi oleh tadi simpanan deposito. Artinya apa? Bahwa ini resikonya juga biasanya akan cukup besar dibebankan oleh investor ketika tadi komposisi dana pihak ketiga mereka masih bisa dibilang Bang Amar ini kurang lebih di atas 90% dananya masih dana pihak ketiganya bersumber dari dana deposito yang bisa dibilang cost-nya cukup tinggi sekali dan tadi dari sisi resikonya jadi semakin besar. Oke, baik. Terima kasih Bang Marolop Ya. telah bergabung bersama kami dalam Corporate Action dan